Halo, halo, halo. Hari ini saya live-nya sore. Ya kebetulan sempatnya juga sore. Dan mungkin teman-teman sekarang baru sempat juga ya habis seharian kerja. Jadi saya akan temenin sebentar teman-teman lewat live ini. Ya, untuk yang kemarin sudah sempat nonton kita live, terima kasih. Dan sekarang yang sudah mantengin untuk di video hari ini juga terima kasih. Sebelumnya, saya sudah dapat banyak sekali komentar di WhatsApp, ya banyak customer-customer baru di WhatsApp yang mana mereka itu menghubungi dan mereka merasa informasi yang saya bagikan kemarin di live sebelumnya itu sangat bermanfaat. Malah beberapa ada yang tanya-tanya amulet lain, serta langsung transaksi ya. Jadinya dia merasa lebih yakin akan amulet yang diperoleh. Nah, kali ini saya hanya akan bahas dua amulet yang dimana merupakan kombinasi yang sangat bagus. Memang yang satu ini hanya ready sedikit ya, yaitu amulet luang pupat. Ya, kembali amulet luang pupat, tapi kali ini saya akan tunjukkan first edition yang powdernya ya. Jadi luang pupat seperti kita tahu sudah banyak membantu harapan-harapan orang lain. Nah, di zaman sekarang ini yang mana beritanya berita yang negatif terus, satu-satunya cara kita bertumpu adalah harapan gitu kan. Ya, kita mau berharap sama siapa lagi ya? Kita berharap sama yang harusnya kita harapkan malah nggak ada perkembangan gitu kan. Misalnya sama aturan-aturan, ketemu kepentok sono sini sama pemalakan lah, kondisi ekonomi yang nggak oke. Itu yang bikin kita satu-satunya kita berharap ya harapan kita sendiri gitu. Nah, cuma apakah harapan kita itu bisa smooth dan lancar? Karena seringkali, pernah nggak teman-teman merasakan misalnya teman-teman udah punya harapan tujuan ya, udah mau dilaksanakan, bahkan udah hampir terjadi, justru malah mengalami gagal atau hambatan gitu ya. Nah, itu seringkali terjadi. Nah, hal ini terjadi karena biasanya ada obstruksi atau gangguan ya dari misalnya karma buruk kita. Nah, oleh karena itu kita memerlukan bantuan dari seorang guru untuk memuluskan jalan kita. Dulu saya itu nggak ngerti apa yang dimaksud sama Luang Pumun ya. Jadi Luang Pumun pernah bilang, murid itu nggak bisa berdiri tanpa guru gitu. Bisa tidak bisa, maksudnya gimana ya, maju yang begitu impactnya besar gitu tapi tanpa guru. Dulu saya mikir waktu saya masih sibuk berkarir ya dulu ya, kan orang bisa kerja, bisa berusaha sendiri gitu kan. Tapi setelah lama-lama, setelah saya semakin nambah umur, saya merasa iya juga ya, kadang kita udah nge-fight, udah berusaha tapi ya kayak ada aja, entah itu gangguan dari orang sekitar atau saingan atau misalnya ya ada aja lah yang tidak terduga gitu ya. Banyak lah teman-teman pasti udah pernah ngalamin semua. Nah, di situ saya sadar guru yang dimaksud oleh Luang Pumun ini adalah guru spiritual yang mendampingi. Nah, oleh karena itu seiring saya waktu memakai amulet, saya merasa dulu yang saya alami ada sesuatu yang batal gitu atau sesuatu yang gagal, ternyata tuh saya menganggap itu dulu tuh akhir dari semuanya. Nah, tapi ketika saya udah mulai pakai amulet dari guru-guru image-image suci seperti Luang Puhong, Luang Pupat gitu ya, seperti Luang Puhong, Luang Pupat, Kuba Mahung, dan para master-master lainnya ya, nggak cuma terbatas sama master yang saya sebutkan. Itu saya merasa kadang-kadang yang dulunya itu misalnya udah sampai di ujung tapi gagal gitu ya, mentok gitu kan. Kalau sekarang tuh enggak. Saya merasa misalnya nih, saya nggak tahu kan di masa depan bakal ada masalah gitu. Tapi seringkali sebelum nyampe ke sana tuh udah dapat solusi dulu gitu. Kadang saya nggak nyangka misalnya di 2 tahun kemudian saya akan ketemu masalah ini gitu. Tapi sebelum itu saya sudah dipertemukan dengan orang yang bisa membantu saya dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, inilah yang saya rasakan dan saya mulai memahami apa yang Luang Pumun katakan, kalau murid tidak bisa berdiri sendiri dengan kokoh tanpa guru. Karena kita sering menemui juga orang yang sudah sampai di atas, begitu jatuh, itu jatuhnya sakit gitu kan. Nah, dengan adanya guru yang bisa melindungi lewat amulet-amuletnya, itu menjadi tonggak dan pegangan spiritual yang kita bisa pegang gitu. Karena kalau kita percaya atau misalnya kita bergantung sama orang lain aja, orang lain nggak bisa diharapin gitu. Nah, makanya pentingnya amulet di zaman sekarang adalah manusia itu akan semakin ganas ya sebenarnya ya kalau kita lihat. Karena apa? Karena mereka bisa iri hati muncul dari sosial media.
ya. Kita posting apa aja padahal nggak maksud apa-apa, tapi orang lain tuh udah benci duluan, nggak senang dulu gitu. Nah, makanya untuk jaga diri, pegangan itu sangat penting, memakai amulet-amulet yang bisa menjadi pagar dan pelindung diri. Di sini saya nggak akan basa-basi, saya tadi intro supaya jelas latar belakangnya kenapa saya merekomendasikan amulet ini. Nah, sekarang amulet yang saya mau rekomendasikan adalah Luang Pupat First Edition Prapong, ya. Jadi Prapong Baipo. Papong Baipo, sebentar ya. Nih, saya tutupin. Biar kelihatan, karena suka tiba-tiba bolong sendiri, nggak ngerti kenapa. Nih, Prapong Baipo Luang Pupat. Ya, jadi kenapa namanya Baipo? Baipo itu karena amuletnya ini berbentuk daun bodi. Ya, daun bodi, yang mana daun bodi ini melambangkan kesucian, di mana tempat Sang Buddha itu mencapai berjuang dan mencapai kesucian, ya. Jadi beliau itu kan Sang Buddha Gautama, guru dari para guru dari Luang Pupat. Kalau di dalam orang yang Buddhis itu disebut guru guru sama Sang Buddha, ya, guru daripada yang maha sempurna, yang teragung gitu. Karena lumpo-lumpo yang hebat aja gurunya adalah seorang Buddha gitu. Yang mana lumpo-lumpo yang hebat ini pun menghormat pada Buddha karena jauh melebihi dari yang lain-lain. Oleh karena itu, makna dari pohon Bodhi, yang mana ini adalah Baipo, bentuk dari amulet Luang Pupat ini adalah kesucian, melambangkan kesucian yang dimiliki Luang Pupat. Bahkan Luang Puhong, ya, Luang Puhong adalah sahabat dekat dari Luang Pupat, memuji Luang Pupat. Luang Puhong mengatakan, Luang Pupat adalah seorang arahat. Siapapun yang datang harus menghormat sama Luang Pupat. Nah, arahat itu adalah tingkat kesucian tertinggi dalam Buddhisme. Ya, jadi kalau misalnya seseorang itu dari kita orang biasa awam, ya, kita melatih diri bisa masuk Sotapanna, terus Sakadagami, Anagami, Arahat, itu yang tertinggi, ya. Kalau sudah mencapai Arahat itu nggak akan terlahir lagi, ya. Kalau orang-orang umum mungkin istilahnya reinkarnasi, tapi dalam Buddhis itu bukan reinkarnasi namanya. Tapi kalau seseorang itu sudah mencapai tingkat tertinggi, itu nggak akan terlahir lagi. Itu dikatakan oleh Luang Puhong gitu. Seorang Luang Pupat itu pencapaian sudah setinggi itu gitu. Nah, tapi teman-teman juga perlu tahu, ketika seorang guru bisa menyatakan seperti itu, dalam hal ini adalah Luang Puhong. Luang Puhong mengatakan pujian yang begitu tinggi pada Luang Pupat. Artinya apa? Luang Puhong bisa tahu kalau Luang Pupat itu sudah mencapai itu, artinya Luang Puhong juga sangat tinggi secara spiritual. Ya, yang mana levelnya pasti sudah bisa melihat sama minimal sama gitu, ya. Nah, itu ya yang saya mau katakan. Dan amulet Luang Pupat itu tidak cuma hanya di praise atau dipuji oleh Luang Puhong, tapi juga oleh Luang Pukun, kalau teman-teman tahu sebagai seorang user lama, ya. Sebagai user lama, apalagi sudah pernah pakai amulet Luang Puhong, saya akan rekomendasi mengkombo dengan Luang Pupat, ya. Karena yang saya alami, yang customer saya alami selama 10 tahun terakhir ini, Luang Pupat itu ketika dipakai bersama dengan Luang Puhong, apalagi original, ya, itu bisa membantu banget memuluskan apa yang kita jalani, ya. Seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang ketika kita belum ketemu masalah, udah ketemu channel buat selesain masalahnya. Jadi ibaratnya harapan-harapan kita tuh terwujud gitu. Kadang-kadang bahkan cuma terpikir sekilas aja gitu. Saya udah pernah bahas ini di video sebelumnya. Saat terpikir sekilas saja, seolah-olah Luang Pupat tuh bisa tahu apa yang saya pikirkan. Karena beberapa waktu setelah itu, atau butuh berapa lama gitu, ya, tercapai gitu. Yang saya nggak nyangka, saya nggak pernah doa, saya nggak pernah minta, ya. Kayak seolah-olah Luang Pupat tuh tahu gitu. Dan kalau memang karmanya matang, Luang Puhong kan bantu. Itulah kenapa saya sadar kalau Luang Puhong bilang murid itu tidak bisa sendiri tanpa guru. Ya karena kalau murid sendirian, nggak ada guru yang lindungi, nggak ada yang backing, ya. Kamu kena hajar sama orang ini, sama kamu, habis kamu, ya kan? Apalagi semakin tinggi posisi kamu, begitu jatuh, sakitnya bukan main, ya kan? Itu sudah banyak terjadi. Dan apalagi di dunia modern sekarang, yang mana iri hati itu muncul lebih cepat karena ada sosial media. Maka dari itu, pertama, ya, kita perlu sosok guru yang melindungi. Ya, selain itu, amulet ini juga dibuat selain melambangkan kesucian daun Bodhi dan pencapaian Luang Pupat yang holy, yang tinggi, juga merupakan dibuat itu untuk sebuah proyek yang mulia. Mulianya seperti apa? Karena dulu waktu Luang Pupat mau bikin kuti atau tempat pertapaan beliau, ya, jadi butuh dana kan, Nah, dibuatlah amulet ini. Dimana pembuatannya adalah tahun 2004. Sekarang 2025, sudah 21 tahun.
Jadi amulet ini sudah berusia 21 tahun. Nah, daun bodi, kembali lagi ke daun bodi ya, karena kan ini bentuknya daun bodi, tempat Sang Buddha mencapai pencerahan ya. Ketika kita memakai amulet ini ya, yang mana ini melambangkan kesucian ya, itu juga membawa kita kepada penerangan. Kadang seringkali batin kita gelap, kita juga kurang akan pengetahuan. Nah, dengan memakai amulet lampu pot, kadang kita mendapatkan bimbingan ya. Kita secara nggak tahu dipertemukan dengan orang yang bisa membimbing kita. Nah, itu kan yang penting supaya kita nggak banyak salahnya gitu. Karena seringkali kita habis waktu terus salah gitu, salah ambil tindakan, salah ambil keputusan, ya kan? Nah, udah salah, ngulang lagi dari awal, itu buang waktu kan, sementara waktu kan nggak bisa kembali, waktu itu mahal gitu. Makanya hal-hal yang saya rasakan ini, saya sekalian review ya, hal yang saya rasakan adalah ketika saya menggunakan amulet luang popat, itu petunjuk-petunjuk ya, kalau kita rajin chanting, apalagi chanting doa, parita mantra gitu ya, tapi yang holy mantra ya, mantra-mantra suci ya, bukan mantra yang kayak buat pelet apa segala macam, enggak gitu. Mantra suci, pada pemujaan pada suciwan-suciwan itu seringkali tuh ide-ide tuh muncul gitu, ada aja kayak seolah-olah ada yang ngebisikin dalam batin. Nah, itulah kalau kita memakai amulet dari guru yang sudah tingkatannya tinggi seperti itu. Ini ada yang nanya, Luang Puron kayak gimana ya kok? Saya udah pernah posting di IG ya, perihal Luang Puron, udah pernah saya undang juga ke Indonesia. Datang waktu itu ya kan, ada postingannya di Instagram, teman-teman bisa lihat. Nah, ada amulet kunpen beliau juga, cuma memang saya belum posting di TikTok. Aduh, kok lama susah sih jadinya. Mungkin saya kurang kopi ya, jadi bisa sambil ngopi ya, boleh ya sambil ngopi ya teman-teman ya. Nah, selain itu ada bahan canggih lainnya dari amulet luang popat daun bodi ini. Kenapa? Karena ada canmak dari luang popat. Canmak itu adalah sirih dan pinang yang dikunyah oleh seorang mahaguru ya. Kenapa ini merupakan bahan yang penting? Kalau seorang mahaguru yang levelnya sudah tinggi, orang itu akan mencari pinang sirihnya, canmaknya gitu. Karena mulutnya itu selalu digunakan untuk mengatakan kebenaran, kebaikan, dan mengucapkan doa-doa suci. Nah, itu yang bawa berkah dalam kehidupan kita, orang yang pakai. Itu kepercayaan tradisional Thailand sejak zaman dahulu. Makanya canmak dari seorang guru sangat penting. Kalau teman-teman lihat, saya sendiri pun menggunakan amulet luang popat. Nah, popat di sini. Ini adalah set yang saya pakai ya. Memang ini adalah spesial set yang sama sekali nggak dilepas. Ada orang nanya, kenapa kalau memang bagus kok dilepas? Ya enggak, ada juga yang saya nggak lepas. Contohnya di belakang ini. Ini adalah set yang saya nggak lepas ya, karena seperti orang bilang gitu, kalau bagus kenapa dilepas? Ya nggak dilepas. Tapi nggak semua orang itu kan bisa memaharkan yang seperti ini gitu. Selain itu juga kita kan berbagi juga. Kalau kita udah gini nih, kalau pengalaman spiritual itu kita nggak bisa ngerasain sendiri terus kita simpen gitu, nggak kita tuh butuh teman untuk berbagi gitu. Nah, makanya biasanya dulu orang-orang itu akan cenderung berbagi ke teman-teman dekatnya, biasanya antar pengguna amulet nih. Kalau kita tahu, oh yuk pakai amulet, saya pakai amulet, kebetulan kenalan gitu ya, ngobrol ya terlepas dari apapun yang diomongin ya, tapi maksudnya karena kita ibaratnya menemukan yang sefrekuensi gitu loh. Nah, untuk menjalankan mencari amulet ini pun diperlukan kos yang tinggi sebenarnya, karena kita harus trip pergi ke Thailand ya kan. Sekarang teman-teman hitung aja, baht zaman tahun 2010 2005 gitu ya, sampai dengan sekarang itu udah naik berapa bahtnya Thailandnya. Tentunya itu kan kosnya tinggi, biayanya tinggi gitu, apalagi harus trip ke daerah-daerah desa-desa, masuk ke kampung-kampung cari masternya. Belum kalau nggak ketemu ya kan, waktunya habis, ongkosnya habis gitu kan. Nah, itulah makanya kenapa mencari amulet itu nggak mudah, apalagi amulet dari guru-guru yang sakral gitu. Kalau cuma sekedar modal Google ya gampang, tapi kan kita nggak tahu, seperti saya bahas sebelumnya, siapa yang nulis, apakah dia benar-benar ngejalaninnya atau enggak, di bidang ini atau enggak gitu. Nah, kembali lagi seperti itu. Nah, tadi kembali ke amulet ini ya, di mana terdapat canmak dari luang popat, yang mana canmak itu menjadi bagian dari guru, karena guru punya baca doa, baca mantra, dan meditasi ya kan. Dan ketika seremoni atau pemberkatan dilakukan juga kan kadang-kadang masih ada yang punya canmak gitu kan.
itulah yang menjadi sumber kepercayaan kesakralan dari Canmak, seorang lumpuh. Nah, seperti saya bilang, dikombinasi dengan yang satu ini nih. Yang ini saya udah masukin ke ini keranjang kuning ya. Ini adalah Sipeng. Jadi kembali saya bilang kayak tadi, Luang Pupat, Luang Puhong itu combo yang dahsyat. Sebenarnya ada lagi, nanti saya akan sharing, tapi nggak di live yang kali ini. Sebelumnya saya sempat bahas satu combo yang bagus. Kalau teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa follow YouTube Hong Amulet Indo. Di sana saya udah bahas di live yang sebelumnya. Kalau di sini nggak bisa ke save ya. Jadi saya posting di sana supaya teman-teman baru bisa nonton di YouTube saya. Nah, combo dari amulet Luang Pupat dicampur dengan krim dari Luang Puhong. Ini dibuat dari krim lama Luang Puhong ya, yang sudah lama dibuat ya. Jadi krim ini ada salika ya. Salika itu adalah burung surgawi yang suaranya tuh indah. Suaranya indah ya. Kenapa pakai salika itu? Karena supaya orang itu mendengarkan kita gitu kan, ya kita ngomong. Apalagi kalau teman-teman nawarin barang, jualan, sales, itu penting ya. Teman-teman influencer, teman-teman jualan online, teman-teman live ya, pakai Sipeng, olesin sambil baca katanya. Olesin di sini nih, di sini olesin Sipeng, di mulutnya olesin Sipeng, pipinya, mukanya ya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika teman-teman pakai Sipeng di wajah ya, teman-teman ketemu orang lain, auranya tuh lain. Dia akan lebih mudah untuk terbawa, terpengaruh. Karena kekuatan burung salika itu adalah apa? Ini kan ada salikanya ya, ada burung salika. Kekuatan dari burung salika adalah mempengaruhi. Apalagi salika Luang Puhong itu dianggap dan dikenal dengan sweet talk, bicara manis. Bicara manis dan bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, kalau teman-teman lebih bisa mempengaruhi, teman-teman lebih populer di kalangan orang-orang, bahkan di kalangan teman-teman kerjanya sendiri, otomatis customer kan akan belinya sama teman-teman. Ya, itu kan udah jelas gitu. Meskipun misalnya teman-teman kerja nih jadi sales, jual apa? Jual mobil misalnya, teman-teman sales jual mobil. Kan ada marketing lain tuh ya. Teman-teman pakai Sipeng nih sebelum kerja gitu kan, ketemu sama pembeli ya kan. Belum tentu yang lain itu closing. Kalau customer lebih suka sama teman-teman, di closingnya sama teman-teman. Yang itulah kenapa meta mahanium itu penting. Mahanium, maha itu besar, nium itu populer ya, populer. Jadi kepopuleran, nama baik ya, terkenal gitu. Nah, jadi kalau popularitas yang besar artinya apa? Namanya teman-teman itu menyebar, nggak cuma di customer ini aja gitu. Misalnya teman-teman pakai dan teman-teman melayani dengan baik customer itu. Nah, customer itu senang sama teman-teman karena efek dari krim metal mahanium dan salikanya Sipeng Luang Puhong. Nah, dia akan memperkenalkan, membawa lagi ya orang untuk direferensikan. Nah, cara jualan itu memang seperti itu. Banyak kalau orang zaman dulu itu jualan door to door, ketok pintu. Ya sekarang kan udah nggak gitu. Sekarang orang jualan di mall, buka stand gitu kan. Ataupun ada juga yang jualan online gitu kan. Nah, itu tapi tetap tidak menghilangkan esensi kalau kita itu harus ketemu orang. Nah, titik ketemu orang ini sangat penting. Makanya krim-krim salika Sipeng Luang Puhong ini sangat populer karena dipakai sebelum kita kerja, sebelum kita ketemu orang penting, apalagi kalau deal-deal gede gitu ya. Kalau deal-deal gede saya saranin pakai loket deh, loket Luang Puhong. Kemarin saya sempat ini ya, nih saya kasih lihat. Kalau ibaratnya mau deal gede ya harus ini dong, harus invest di amulet yang mantap dong. Sebentar ya, saya taruh mana ya? Oh ini nih. Ya, saya kasih lihat ya. Loket Luang Puhong. Nah, di loket ini pun ada salika Luang Puhong gitu. Nah, karena salika begitu penting, apalagi sekarang. Teman-teman tuh kalau nggak networking nggak bisa jualan. Percaya deh, saya itu kan dulu kan kerja di bank ya. Nah, yang mana kalau jualan kredit di bank itu kan nggak gampang. Emang ada orang mau nih, kita datang, kita tawarin nih dia, Pak mau kredit nggak gitu, Pak mau ambil kredit nggak sama kita jualan utang sama orang, kan nggak semua orang mau gitu. Nah, banyak kan orang yang jualan seperti ini itu lewat koneksi. Nah, koneksi dibangun dengan itu tadi salika, bisa dengan krim ini. Atau kalau memang teman-teman udah mantap nih budgetnya gede, pakai loket Luang Puhong ini. Wah, ini luar biasa. Ini mengcover nggak cuma bisnis tapi juga perlindungan diri. Nah, kita bisa terlindung dari bahaya. Saya pernah kejadian ya pakai loket Luang Puhong. Nih, dulu saya tuh kerja pulang tuh zaman tahun 2000 berapa ya? 2000 sekian belas deh, saya lupa. Saya pulang kerja dulu kan supaya nggak macet, tuh kan naik motor tuh ya. Nah, keluar nih. Padahal santai jalannya gitu. Padahal santai. Keluar set,
Nah, di depan parkiran motor itu ada bus lagi parkir gitu. Nah, di antara bus itu tiba-tiba ada yang lari keluar, anak remaja lah. Nah, anak remaja keluar, saya lagi jalan nggak sengaja gitu kan. Saya kaget kan, orang jalan pelan tiba-tiba ada orang lari di depan, ketabrak ya kan, ketabrak. Nah, tapi anehnya saat ketabrak itu dia tuh mental, saya tuh ngeliat gitu. Tapi tuh rasanya tuh lambat gitu. Rasanya tuh lambat, dia mental itu ke belakang saya. Nah, saya kaget dong, loh, kok bisa mental gitu kan pelan, saya juga jalannya pelan. Cuman dia memang larinya kencang keluar dari balik mobil itu. Nah, begitu dia belakang gitu, saya nengok kan ke belakang, dia kaget, shock gitu. Dan saya juga shock gitu, orang saya nggak sengaja kok. Saya bingung saya. Terus saya bengong ngeliatin dia. Tadi juga bengong ngeliatin saya, gila-gilatan. Terus saya lihat kiri kanan gitu, kayak terasa kayak slow motion gitu, kayak orang-orang nggak ada yang sadar gitu. Nah, saya bingung, mesti ngapain nih gitu kan. Kan dalam hati tuh mikir cepet kan, maksudnya kalau kita nggak salah kita turun nanti bisa disalahin orang gitu, tapi kalau kita nggak turun juga nggak enak. Tiba-tiba dalam hati saya tuh punya perasaan, udah kayak ada yang ngomong gitu, udah dia nggak kenapa-napa katanya, kamu jalan aja, nggak apa-apa, semua nggak apa-apa. Kayak punya ada yang ngomong gitu, bener-bener terasa banget kayak ada yang ngomong. Udah abis itu saya langsung ikutin, saya jalan pulang. Emang nggak lama abis itu orang-orang yang di sekitar bus parkir itu langsung pada ngelihat, kayak baru sadar gitu ada kejadian kayak gitu. Itu bener-bener, waduh, bener-bener itu nggak susah dijelaskan kalau pakai ini logika. Tapi saya benar-benar, kalau kadang-kadang saya dengar cerita orang tuh kayak misalnya serasa kayak gitu, kayak tadi saya bilang gitu ya. Kalau saya dengar cerita orang karena saya nggak percaya gitu. Tapi kalau saya ngerasa sendiri, wah, kok bisa kayak gitu ya? Itu terkenang banget sampai sekarang. Nah, loket tuang bohong itu kenapa bisa begitu? Karena bahan-bahannya magis, di belakangnya itu sangat banyak bahan dari zaman dulu ya sampai yang terakhir luang pohong, yang mana itu ribuan macam powder ada di dalam sini. Terdapat salika lagi, kembali lagi salika kan. Salika itu ya karena teman-teman itu komunikasi pentingnya zaman sekarang. Mau itu teman-teman dealer, mau teman-teman bisnis, kerja apalagi ngomong sama atasan. Nah, sekarang teman-teman gini, ada teman-teman temennya temen nih, aduh gimana ngomongnya, teman kerja ya kan, punya partnernya hobi ngejilat gitu. Nah, otomatis biasanya kan atasan pronya ke dia gitu. Tapi kalau pakai loket bohong lain gitu. Kenapa? Karena loket bohong metamahaniumnya sangat kuat ya. Kalau yang belum tahu metamahanium tadi saya udah bahas. Nah, biasanya yang terjadi adalah atasannya itu akan lebih condong ke teman-teman. Tapi konsekuensinya adalah teman-teman itu mendapatkan kerjaan lebih gitu. Nah, itu sudah konsekuensi. Kalau teman-teman mau ada kemajuan ya teman-teman harus membuktikan gitu kan. Jadinya kalau teman-teman membuktikan ke atasan, misalnya nih karena pakai loket, terus atasan jadi fokus ke teman-teman, ingat, sadar gitu ada keberadaannya teman-teman gitu. Nah, otomatis kan kalau dia fokus ke kita dikasih tugas dong, kamu ini, karena saya ngerasain dulu saya tuh kan pegang cabang ya, dari awalnya pegang 2 sampai 4, yang mana 4 itu cabang gede semua, pusing loh seharian saya nggak di kantor tempat duduk gitu, muter aja terus gitu, capek bener-bener. Tapi memang ya nanti akan sebanding ketika teman-teman mendapatkan hasilnya kalau kerja kan memang lebih lama ya, karena kan karir. Nah, karir itu mendapatkan kenaikan gajinya gitu. Karena dulu waktu saya pindah dari marketing ke analis dulu ya, dulu kan saya analis ya. Nah, itu saya merasakan bantuan dari atasan saya, karena ya kita yang penting kerja bener terus udah pakai loket. Nah, yang dibantu adalah apa? Kenaikan gajinya waktu itu, yang mana dia tuh merasa kasihan juga, kita udah kerjanya bagus gitu, tapi gaji masih segini, akhirnya dibantu. Jadi dalam 3 tahun berturut-turut kenaikannya tuh wah, persentasenya tuh gede gitu dibanding, dan bisa nyusul yang senior itu dulu ya. Sekarang udah udah nggak di situ. Nah, itu cerita yang dulu aja ya. Jadi saya ngomong, saya juga merasakan gitu. Kenapa saya bisa menjelaskan sedetil itu? Karena saya sudah merasakan ya. Saya punya juga pakai bohong ya, makanya kan saya kasih lihat dari belakang. Saya nggak mau ya ngomong, tapi saya belum tahu gitu mengenai detailnya. Ada master yang saya tunjukkan ya, mulainya di Instagram ataupun di TikTok gitu ya, itu sudah saya pelajari dengan matang gitu. Jadi baru saya rekomendasikan ya. Kalau nggak kan ya saya nggak mau, karena kan alhamdulillah ini spiritual ya. Saya mau teman-teman memiliki perkembangan, nggak cuma soal spiritual tapi soal seharian, kayak kerjaan, kehidupan, percintaan, keluarga. Itu kan duniawi sifatnya ya. Kan kita kan
mau berprogres dalam dua, ya kan, nggak cuma soal satu doang. Kalau saya pribadi ya, kan kadang-kadang amulet itu bantu ya 10-30%, sisanya 70% usaha kita gitu, perjuangan kita. Nah, tapi kan 10-30% itu besar dibanding saya harus berjuang 99% sendiri, ya kan? Dan bergantung sama 1% luck. Nah, kadang-kadang 1%-nya kalah 5 orang dalam gitu kan. Nah, gimana? Apalagi di ya negara kita gitu kan. Jadi ya udah, makanya 10-30% buat saya gede, karena setiap hari itu ketika saya sudah melewati masa-masa karir. Kalau karir kan itu kan fix ya, pendapatan setiap bulan tetap gitu, gaji setiap bulan tetap. Ketika saya sudah melewati fase-fase itu ya, saya menyadari kalau setiap hari itu peruntungan seseorang itu berbeda-beda seperti dunia yang berputar. Nggak selalu keberuntungan itu bisa up ya, nggak selalu. Kadang-kadang ya pasti ada downnya gitu, karena kan dunianya muter, bola dunianya muter ya, buminya muter gitu kan. Ya sama juga, kadang-kadang ada hari yang mana bisa salesnya bagus, kadang-kadang ada hari yang mana ya sepi gitu kan. Ada juga yang begitu, tapi kan setidaknya kita punya baseline tuh lain sama zaman kita nggak pakai amulet dulu. Itu yang saya rasakan gitu. Saya udah ngomong panjang lebar nih, sampai bahas amulet ketiga nih, loket Luang Pohong. Dari yang pertama kan tadi bahas Luang Pepat punya ini ya, Prapong ya, yang mana wish bagus, proteksi bagus ya, mau smooth, mau perjalanan lancar bagus. Terus sipeng salika yang buat dioles di muka gitu ya, buat dioles di muka. Jadi sebelum dioles di muka tuh baca dulu katanya. Nah katanya itu selain membuat teman-teman itu kemanapun pergi disukai, lebih mudah untuk mendapatkan akses perhatian. Jadi orang-orang tuh lebih prefer, lebih suka itu dekat sama teman-teman gitu. Nah itu kan akan membantu networking juga kan, karir, bisnis dan lain-lain sebagainya. Nah bisa juga kan kalau networking itu membuka peluang jodoh gitu buat yang cari jodoh ya. Karena kan kalau misalnya kadang-kadang jodoh itu datang dikenalin sama orang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya temennya Anda itu merasa Anda orang yang oke karena auranya bagus, ya bisa kemungkinan kan dikenalin juga ke Anda. Nah, mendingan yang begitu sih kalau mau cari. Kenapa bibit bebek bobot udah ketahuan. Nah biasanya ngomongin bibit bebek bobot, biasanya orang yang pakai amulet seperti dari Luang Puhong, Luang Pepat ya, itu biasa dipertemukannya dengan yang baik-baik dan udah ketemunya sama yang oke ya, bibit bebeknya. Dan ketika ketemu, karena kita pakai amulet Luang Pepat, mereka jauh lebih baik lagi gitu. Itu ya makanya privilege. Kalau teman-teman nggak punya privilege, udah wajib pakai amulet. Mau dari mana lagi gitu? Mau dari mana lagi? Kayak tadi saya bilang, teman-teman tiap hari berjuang 99% aja ya, 1% masih bisa kalah sama orang dalam, ya kan? 90% aja, 99% aja teman-teman berjuang masih bisa kalah sama orang dalam, ya. Kenapa nggak teman-teman nggak punya privilege? Kenapa nggak pakai amulet? Ya karena kan membantu, meskipun 10-30%, ya nggak apa-apa kan, memang hidup itu perjuangan. Bahkan Luang Po aja bilang kok, pembuat amulet, kita hidup untuk berjuang, bukan untuk menyerah gitu. Nah, pemakaian amulet ini kan bagian dari usaha kita juga gitu kan. Daripada orang dalam nggak berusaha tapi dapat gitu, kita kan udah berusaha, masa kita nggak mau booster usaha kita gitu, apalagi di zaman yang seperti sekarang. Kira-kira gimana? Apakah ada teman-teman yang mau nanya, mau ngomong atau gimana? Aduh, nggak berhenti, mau sambil minum kopi dulu ya, dikit ya. Ini saya live sore-sore, tapi ngopi biar tetap melek supaya teman-teman stay, kita bisa ngobrol di sini gitu ya. Ya barangkali ada yang baru di dunia amulet belum tahu, ya kan? Bisa tanya. Ya tadi kita udah bahas 3 amulet ya. 3 amulet. Loket Luang Puhong. Ini karena agak gelap ya, maaf ya, karena udah kesorean saya live-nya, sorry. Agak gelap ya. Loket Luang Puhong yang mana belakangnya ada salika tuh. Salika burung kan lagi, burung surgawi. Yang mana di tengahnya ada Prapom. Prapom itu adalah dewa Brahma, dewa alam yang sangat tinggi, alam tertinggi ya. Untuk di dunia 31 alam kehidupan tuh alam Brahma yang tinggi. Prapom itu dewa Brahma itu adalah seperti yang ada di Erawan, Bangkok. Kalau teman-teman tahu ya, yang banyak mengabulkan doa orang-orang. Nah itu protection ada, protection. Cuma itu saya harus tunjukin barangnya, yang mana kan cari-cari kan nggak lucu dong kalau saya tinggal live-nya kan. Nanti chatting aja langsung ya.
Protection ada kok. Tergantung protection apa dulu. Covery ya. Selain luang purom apa kok? Maksudnya gimana nih selain luang purom? Maksudnya gimana? Saya bingung. Selain luang purom. Karena kan memang ada master-master banyak. Acandam juga bagus ya. Beberapa kali saya memang menyebutkan master yang sama. Kenapa? Ya karena bagus gitu. Karena bagus. Kalau memang ini buat usaha rezeki. Nah, saya sebenarnya perlu tanya lebih detail nih. Kalau misalnya teman-teman mau konsul pribadi langsung chat aja ya WA ya. Karena kan kadang-kadang ada orang yang nggak mau sharing di publik. Oh, saya pakai ini. Soalnya tadi habis olahraga, jadinya ini kemarin kan ini ada cerita lucu nih. Ini amulet Laknatong ya, Laknatong. Kalau teman-teman tahu pewayangan ya, pewayangan itu ada tokoh yang namanya Laksmana. Jadi kalau teman-teman pernah belajar mengenai seni sendera tari Ramayana, di Thailand itu juga ada, namanya adalah Ramakien ya. Ceritanya sama mengenai Rama dan Sita ya. Rama dan Sita itu adalah sepasang. Rama itu adalah inkarnasi atau avatar dari Dewa Wisnu ya. Nah, jadi kan saya nggak akan cerita sepanjang itu, tapi memang Sri Rama ini punya beberapa saudara. Salah satunya adalah Laksmana. Laksmana itu adalah sosok yang sangat charming, sangat mempesona gitu. Jadi kekuatan charm itu, nah dari zaman dulu kekuatan charm itu sangat penting. Bahkan Laksmana atau Laknatong ini seringkali digunakan dalam pemberkatan oleh para guru di Thailand ya. Dalam upacara-upacara khusus mereka diberkati dengan Laksmana. Kenapa orang Thai itu diberkati pertama kali untuk meta, Mahaniom, seperti yang saya bahas tadi kan? Karena mereka sudah tahu, yang mana orang sini belum tahu, makanya saya kasih tahu. Kalau teman-teman rezekinya mau lancar, itu harus metanya kencang dulu. Makanya kumpulin amulet yang metanya kencang gitu. Ya, kalau metanya jelek, ya terhambat gitu loh. Terhambat pasti bingung. Apa hubungannya? Meta kan cinta kasih. Apa hubungannya sama rezeki gitu? Ya karena segala sesuatu itu, mau itu rezeki ya, itu terbuka dari relasi. Ya, relasi. Kalau teman-teman relasinya bagus, rezeki juga pasti lancar. Teman-teman penampilan bagus, coba teman-teman lihat nih. Influencer zaman sekarang, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, lebih gampang nggak dapat rezeki? Iya nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Memang mereka secara fisik, tapi kita kan nggak perlu sampai ke tahap sana gitu, nggak perlu sampai ke tahap ya kita kalau memang dapat dikasihnya mukanya begini ya udah gitu, kita maksimalkan aja. Dan memang bantuannya makanya pakai amulet. Kalau mereka kan memang dari lahir tuh sudah cantik, sudah apa, tapi mereka punya kecenderungan lebih laku kalau mereka sebagai influencer ya. Lagi-lagi soal kesukaan orang gitu, kesukaan orang yang melihat. Nah, jadi kalau misalnya influencer penampilannya oke, nonton juga banyak gitu. Sama kalau kita jualan ya, orang yang lihat kita itu seneng, ya dia beli sama kita gitu kan. Nah, itulah kenapa meta ketika umat-umat datang, para murid datang blessing, yang diminta di blessing apa? Meta dulu. Dari tadi makanya saya bahas meta itu sepenting itu gitu. Kalau di sini kadang saya gini, ada orang nih WA nih tanya sama saya, kok saya mau cari rezeki, saya kasih ini, kok ini nggak buat meta, katanya saya mau rezeki, otaknya rezeki mulu, dia nggak ngerti. Kadang kalau meta lu bagus, ya pasti perlahan akan rezeki lu bagus gitu loh. Makanya kumpulin amulet yang meta semua gitu. Nanti sampai suatu tahap ada lagi langkahnya. Makanya add WA-nya. Nanti WA-nya sih biasa saya save kalau udah ini ya, kalau udah jadi customer ya gitu. Kadang saya suka sharing sesuatu gitu kan, yang di WA story WA. Jadinya kalau teman-teman udah jadi customer, udah saya save nomornya, bisa lihat di situ. Itu hal-hal yang mungkin saya nggak posting umum ya. Karena kan kalau umum gini ada keterbatasan, yang nonton juga banyak gitu ya. Nah, saya mau kirim barang dulu nih ya. Dari tadi udah ada orderan numpuk
saya mau kirimin dulu. Jadinya saya sudahi dulu live-nya. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin live hari ini ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.